Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di depan SMK di Purworejo. Ini di tempat pencucian. Saya ketemu dengan Mas Aris. Berkaitan siapa Mas Aris, kita langsung ngobrol-ngobrol dengan beliau. Terima kasih atas undangan dari Mas Aris. Saya langsung datang ke Purworejo, tempatnya Mas Aris ini. Ini beliau, Mas Aris. Mas, saya pengen tahu dan teman-teman juga penonton pengen dikasih tahu mengapa saya ketemu Mas Aris, alasannya apa? Alasannya saya sering nonton, hampir tiap malam. Hampir tiap malam. Hampir saya tiap malam, dan saya kaget ketika N2 TV itu di Purworejo. Saya kaget. Loh, kok di Purworejo? Gitu. Terus kalau pengalaman ini Mas, saya dituju ke tempat ini, kenapa nggak di kandang? Pengalaman ternaknya gimana? Satu, karena tempatnya dekat, di pinggir jalan, dan saya memang di dunia wirausaha, dan nanti di ternaknya cuma ada beberapa ekor, kalau mau lihat monggo. Ya. Cuma sekarang kan tinggal beberapa ekor. Pernah berapa tahun atau sudah berapa tahun berbisnis di sini, di kambing atau yang lainnya? Kalau di pengrajin di outdoor, saya dari 94. 94. Ya, kalau di hewan, rumen hewan ternak ya di 2003. Dari 2003? Ya. Ternak langsung bisnis atau ternak saja? Bisnis dulu. Kalau ternak untuk hobi aja. Untuk hobi. Untuk hobi ternak. Hobi untuk kesenangan. Ternak apa aja di rumah? Kuda pernah, sapi pernah, kambing udah. Ya. Kuda, ayam pun ya. Sapi, kambing, ayam. Ya. Ceritakan pengalaman perjalanan itu. Kalau kuda memang saya ya selain buat pacuan ya juga buat breeding. Kalau sapi saya pembesaran. Tapi sekarang nggak mampu karena tenaganya. Terus sekarang mulai lagi ke kambing lagi. Mulai ke kambing lagi? Ya, walaupun tidak banyak, 1-2 ekor. Sejak kapan ngikuti N2 TV? 1 tahun, 2 tahun? 1 tahunan. 1 tahun? 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Apa yang bisa dikritik dari N2 TV? Kalau dikritik saya enggak, karena dia konsisten. Sudah konsisten saya anggap, dan dia menjembatani antara petani dan pedagang. Karena jalur Lampung itu kan tidak mudah, tidak semua orang tahu. Akhirnya orang Jakarta, orang ini tahu. Dan itu menambah sumber daya manusianya di sana kan semakin bertambah. Dengan adanya dunia YouTube, media sosial ini, YouTube ini. Gitu. Nah, saya positif aja. Nek kritik enggak, semuanya pasti ada kelemahan. Saya enggak akan ngeritik. Kalau kelemahan, saya justru pengen tahu agar bisa diperbaiki bagaimana N2 TV. Kalau kelemahan, cuma nanti konsistennya aja. Dari peternak, dari pasar, dari ini, dari breeding, cuma bagi porsi saja nih saya. Bagi porsi saja. Kalau dari pengalamannya Mas Aris sendiri di kambing, apakah pernah ngalami pahit getir? Oh enggak. Pasti menguntungkan. Apapun yang terjadi kalau kita digeluti dengan profesional ya pasti menguntungkan. Pasti menguntungkan. Iya, sedikit atau banyak loh. Sedikit atau banyak. Iya, pasti menguntungkan. Kalau mana rugi ya dia harus belajar. Kalau rugi analisanya sebab apa ternak kambing rugi? Pakan. Pakan ya. Kalau dia pakannya beli terus pasti kosnya mesti lebih tinggi. Pasti. Iya. Dan yang kurang mungkin masalah karantina. Kalau kambing dari pasar dia harus punya tempat karantina. Jangan langsung dimasukkan kandang. Iya, harus punya itu. Nek saya nontonnya itu. Cuma tahap-tahap aja. Tahap-tahapnya. Terus selanjutnya? Iya, tahap-tahap. Kalau dia punya karantina, harus ini, sehat baru masuk ke kandangnya. Tidak boleh langsung masuk kandang utama. Berarti semua menyerap sebenarnya ya? Iya, semuanya menyerap. Tujuan N2 TV ini walaupun tidak disampaikan ke saya, saya tidak menjelaskan, tapi dari berbagai pengalaman itu bisa diserap ya? Iya. Kalau buka cucian mobil ini sudah berapa tahun? Sudah 5 tahun. 5 tahun? Sudah 5 tahun lebih. Di ternak maksudnya?
Yang paling menguntungkan dari kambing itu apa? Ya tabungan toh itu kan, kayak tabungan kan. Investasi ya? Investasi ya, tabungan kan. Sekarang setahun lebih aja beranak 2 kali udah bantu ekonomi sebenarnya. Bantu ekonomi. Bantu ekonomi. Kalau pemerintah sebenarnya jeli ya harus dikuatkan peternak-peternak kecil itu. Kalau perbandingan antara Purworejo sendiri dengan peternak Lampung, apa yang jadi beda? Yang jadi beda kalau Lampung lahan sumber daya alamnya dukung. Dia nggak yakin, nggak mungkin punya tanah tipe 35, tipe 45 itu nggak mungkin. Dan manfaatkan aja itu. Bisa nggak memanfaatkan? Sebenarnya dia menang di sumber daya alamnya. Lampung sumber daya alam menang. Iya, harus menang. Lokasi, wilayah semuanya menang. Harus menang. Kalau Purworejo? Kalau Purworejo kan pasti dia kalau mau beternak berpikir di lahan. Lahan, lingkungan, apa-apa karena udah padat. Karena belum mikir bang pakan loh. Kalau kambing PE Kaligesing ini ya, ini kan Purworejo terkenal PE Kaligesingnya. Sejauh ini bagaimana PE Kaligesing di Purworejo sampai kan sudah menasional nih? Ya. Populasinya apakah habis atau masih? Oh masih. Masih luang lingkup terbesarnya di Kecamatan Kaligesing itu. Kecamatan Kaligesing itu luang lingkup terbesarnya. Masih. Karena udah mendarah daging. Populasi banyak mana antara PE Kaligesing dengan kambing Jawa atau kambing domba di khusus Kabupaten Purworejo? Oh ya banyak yang biasa. Kalau PE banyak di Kaligesingnya. Kalau domba Jawa Randu CS kan hampir di semua kecamatan ada. Menyeluruh. Oh, PE tidak sampai masuk ke daerah semua lini desa kecamatan Purworejo? Enggak. Hanya di Kaligesingnya aja? Paling banyak terbesar di Kecamatan Kaligesing. Untuk di pasar lokal, ya. Apa yang terbanyak? PE atau Jawa kalau di sini? Pasarnya ada 2 di sini. Pasar untuk khusus kambing biasa, walaupun ada etawa juga PE. Ada pasar di Kaligesing itu khusus pasar PE Kaligesing, terbesar mungkin itu di Jawa. Terbesar di Jawa? Iya. Khusus. Setiap hari apa di sana? Tiap hari Sabtu. Hari Sabtu? Iya. Harusnya saya kemarin ya? Iya, kemarin sudah kasih tahu. Saya waktunya kemarin. Dan itu pagi hari itu. Harus pagi hari? Pagi hari memang. Itu dari Jawa Timur, dari kanan kirinya sini masuk semua itu. Kalau di sini? Di sini hari Kamis sama hari Minggu. Kalau desa sendiri, kecamatan apa di sini? Di sini. Alamat lengkap. Alamat lengkap di sini Desa Pangenjuru Tengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Di sini ini ya. Iya. Nah, Mas, kembali lagi di bagian ternak. Pengalaman di sapi apa yang menyebabkan tidak konsisten? Pakan. Nggak punya lahan pakan? Ya, itu kelemahannya. Terus kos tetap bengkak di sapi? Otomatis jauh, tak? Jauh? Waktu. Karena tidak satu nangani ternak. Nangani A, nangani B, nangani C, ya itu masalah waktu. Bagi waktunya. Cuma kalau hewan saya suka. Hewan besar saya suka. Ngikuti N2 TV. Ya. Ketika sudah bisa menyerap bagian per bagian informasi, jangka ke depan apakah mau terjun lebih besar atau mendidik anak-anak untuk seperti apa? Ya selain saya memang suka, saya ingin masuk sendiri juga ingin didik anak saya sendiri. Dari lingkup yang terdekat. Untuk kreatif. Intinya kreatif. Iya. Anak muda kan cenderung malu beternak, Mas. Belum tentu. Kalau dia nggak suka hewan, ya belum tentu. Kalau tidak suka hewan? Belum tentu. Padat modal pun nggak jamin. Banyak modal nggak nyamin? Nggak nyamin, saya berani. Karena dia nggak suka. Nggak suka? Iya. Emang ternak kambing harus suka? Iya. Dasarnya apa aja? Kalau nggak suka nggak bisa, nggak ada interest, nggak ada minat, keterpaksaan, jadi kurang ikhlas. Berani saya, padat modal belum tentu. Banyak modal nggak tentu?
Tidak jaminan. Saya banyak modal nih. Ya. Terus pakan saya bisa beli. Ya. Terus kemudian karyawan, anak kandang saya bisa. Ya, tapi kalau dia nggak suka di kandang, mau ngurusi gimana? Kalau dia nggak suka, tetap harus terjun. ya nggak harus terjun, cuma harus suka. Harus suka. Harus suka. Banyak contoh orang yang Padat modal. padat modal tapi gagal di sini. Banyak. Banyak di bisnis apapun padat modal nggak jaminan. Nggak jaminan. Nggak banyak. Uang bukan segalanya. Yang segalanya apa? Yang segalanya niat. Niat. Niat ingin berubah. Niat ingin berubah. Iya. Walaupun dari 1 ekor. Iya. Harus butuh waktu berapa tahun 1 ekor bisa sampai 100 ekor. Nanti kan ada strategi. Heeh. Kalau itu sampingan loh, bukan yang pokok loh. Iya. Kalau misalnya beranak 2, biarkan aja yang laki-laki yang mau dibesar besok untuk hari besar Islam, atau dia lepas nanti masuk indukan lagi, doro masuk. Jangan dicuil. Uangnya jangan dicuil. Oh, jangan diganggu gugat. Jangan diganggu gugat kalau mau besar. Kalau mau besar. Ya. Walaupun berangkat dari 1 ya. 1-2 ekor 4 tahun lah tak jamin. 4 tahun. Ya. Jamin sukses. Jamin. Asal hasilnya tidak dijual, tidak kita gunakan untuk yang lain, tapi tetap dari kambing ke kambing, kembali ke kambing. Ya, dijual, yang laki-laki dijual, masuknya perempuan. Kalau perempuan dia biarkan untuk breeding. Seumpama nih Mas, saya pemula, saya ingin beternak kambing, tapi belum tumbuh rasa suka. Tapi saya punya modal, punya segalanya. Jadi saya berangkat dari 100 ekor. Ya. Saya beli pakan beli. Nah, yang satunya lagi teman saya yang cukup berangkat dari 2 ekor tapi dia suka. Mana perbandingan yang akan cepat sukses? Saya jamin yang 2. Karena dia punya niat, suka, ingin berubah. Kalau yang ini padat modal belum tentu ingin berubah dari dalamnya. Keberhasilan itu nanti kan kekonsisten. Tumbang nggak dia? Sama-sama 4 tahun, dia tumbang di tahun ketiga misalnya. Lah ini 4 tahun terus. Waktu yang menunjukkan nanti. Waktu yang akan menunjukkan. Waktu yang akan menunjukkan dan membuktikan bahwa kita konsisten dan setia. Iya, konsisten atau tidak. Waktu saja. Waktu. Iya. Kalau pembalap ya tahan-tahanan aja. Kalau pembalap harus tahan banting. Iya, tahan banting. Ngarit itu kan susah toh Mas? Enggak sekarang. Sekarang enggak. Sekarang zamannya ada sosial media, zaman apa, banyak cara. Ngarit nggak usah. Mau apa pakai ngarit, pakai mesin potong aja bisa kok. Kalau orang bilang pakai mesin potong nggak kambingnya nggak mau makan, saya nggak percaya. Nggak percaya? Nggak percaya. Lah mesin potong rumput, mesin potong, chopper, apa nggak pakai mesin? Iya. Nggak usah ngarit, pakai mesin potong rumput. Diubah depannya, pesonya diubah. Jadi selesai ya? Jadi selesai. Kalau dia mengatakan mesin potong rumput nggak mau makan kambingnya apa sapinya, saya nggak percaya. Nggak percaya? Nggak percaya. Lama kenapa pakai chopper? Intinya lagi Mas, menarik untuk semuanya penonton N2 TV. Harus terjebak modal banyak atau tidak? Kalau bisnis tidak ada modal. Modal bukan yang utama. Bisnis tidak ada. Modal yang utama itu nomor 1 tidak ada. Mengeluh tidak ada. Mengeluh nggak ada punya modal, mengeluh nggak, itu salah. Modal itu nomor 10 ke atas. Kalau takut tidak punya lahan bang pakan tapi mau beternak, kandang, punya kandang, siap kandang, punya modal untuk beli kambing, tapi tidak punya lahan. Banyak. Pinggiran irigasi tanami bisa. Wong itu punya pemerintah. Sewa bengkok bisa. Lahan pengairan banyak. Harus kreatif. Harus kreatif. Intinya tidak boleh takut bayang-bayang. Oh, bayang-bayang itu kan ada tantangan, ada hambatan. Tinggal dihitung aja tantangan dan hambatannya apa. Udah 2 itu kan. Mau masuk dunia wirausaha, tantangan dan hambatan dihitung aja. Tantangannya apa, hambatannya apa, udah gimana nyelesaikan.
Gimana menyelesaikan dua itu? Ketemu solusi. Iya, harus ada solusi. Harus berpikir. Berarti tidak jadi masalah atau jangan jadi persoalan kalau tidak punya bank pakan. Masih ada jaluran irigasi, biar nggak erosi. Masih ditanami. ada cara ya. Iya. Nggak lahannya pemerintah, tinggal kita minta baik-baik. Masih banyak. Masih banyak. Kreatif nggak gitu dia? Kreatif atau ada tidak? Ada uang, ya sewa bengkok. Nggak ada bengkok, ya sewa milik pribadi-pribadi. Atau orang-orang yang tanahnya nggak diurusi, boleh nggak? Kalau pakan serba beli, tetap rugi? Nggak rugi, cuma kosnya terlalu besar. Terlalu besar? Terlalu besar. Dan kita nanti tidak tahu cara mengarit gitu ya? Ya nggak dari stepnya. Kalau sampean udah padat udah kuat ya baru pakan beli. Itu untuk cadangan, untuk apa. Oh, jadi kita menganalisa dulu ya? Iya, tantangan dan hambatan ini kan apa. Ya. Oke Mas Aris, oke, siap. Terima kasih. Mudah-mudahan saya berkunjung di Purworejo ini mendapatkan banyak konten dari Mas Aris ini. Oke, saya juga terima kasih dikunjungi dan saya kaget mau berkunjung di sini. Oke, penonton pecinta HNM2 TV, terima kasih. Salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.